Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa huwa habibuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil musbitin. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah masih izinkan kita untuk mengabdi kepadanya, untuk bermakrifat kepadanya, dan Allah izinkan juga kita untuk selalu bertalabul ilmi, mencoba mencari jalan, mencari cara, mencari perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita membincangkan obat jauh dari Allah dan cara mendekat kepadanya. Paling tidak kemarin itu kita disuguhkan dengan dua hal. Yang pertama, sebelum masuk dua hal itu, kondisi seseorang setiap hari itu berada di antara dua. Satu, dekat dengan Allah, dan yang kedua, jauh dari Allah. Kalau kita tahu, paham bahwa kita sedang jauh dan tidak dekat dengan Allah, yang harus kita kerjakan yang pertama apa? Meninggalkan semua kelezatan, meninggalkan semua keinginan, syahwat yang haram, yang bikin kita nyaman, semuanya ditinggalkan. Yang bisa membuat nyaman itu maksudnya adalah keinginan nafsiyah, memberi ruang untuk nafsu. Karena mendekat kepada Allah itu sangat bertentangan dengan nafsiyah, karena dia mengorbankan nafsiyah itu sendiri. Kemudian menanggung apapun yang ditimpakan atau yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia terima apa saja, sehingga ujungnya bersih kembali. Jadi kerjaan kita itu mengeluarkan hawa, mengeluarkan makhluk, mengeluarkan keinginan-keinginan, mengeluarkan angan-angan duniawi dan angan-angan ukhrawi di dalam diri kita, sehingga bisa jadi bersih dari semua hal yang berhubungan dengan nafsiyah dan sampai kepada Allah dan mendekat kepadanya. Jika kita kembali sedikit ke belakang, ini masih kajian Futhul Ghaib ya. Ada satu bab sebelum ini, Syekh Qadir menceritakan, apa kata beliau? Sa'alani rajulun syaikhun fil manami faqala ayu syai'in yuqarribul 'abda ila Allah 'azza wa jalla fakultu lidzalika ibtida'un wa intiha'un. Seorang laki-laki tua atau syekh bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani di dalam mimpinya. Apa yang ditanyakan? Berbagaimana sesuatu atau apa saja yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaannya. Lalu beliau menjawab, fakultu lidzalika ibtida'un wa intiha'un. Untuk mendekat kepada Allah itu
ada permulaan dan ada endingnya. Kalau bahasa akademiknya apa itu, Dawam? Ada prolognya, ada epilognya. Fabtida'uhu al-wara, maka permulaan untuk mendekat kepada Allah itu adalah al-wara. Apa yang dimaksud dengan al-wara? Tarkul ma'asi wal ibti'ad anis syubhat, meninggalkan kemaksiatan dan menjauhi hal-hal yang subhat. Ini anak tangga pertama. Lalu diungkapkan lagi ijtinabus syubhat khauful wuqu' fil muharramat, menjauhi semua hal yang subhat, kemudian khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini permulaan kalau kita mau dekat kepada Allah. Dalam bahasa keumuman, permulaan mendekat kepada Allah itu melakukan amarnya, menaati larangannya. Ini yang pertama tuh. Kalau ini kita lakukan, maka kita sedang berada di kata al-wara. Kita sedang dipelihara oleh Allah. Kita sedang dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan kemaksiatan dan menjauhi segala hal-hal yang subhat. Jangankan yang haram, yang subhat saja dihindari, apalagi yang haram. Wantihauhu ar-ridha wa taslimu wa tawakkal. Ending dari mendekat kepada Allah itu adalah Allah ridha. Kalau di ayat apa? Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi ridha itu ada feedbacknya. Jadi kalam ridha yang sering kita sebut ridho ya, itu ridho itu ada timbal baliknya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridho kepada Allah, Allah juga ridho kepada dia. Arti ridho itu bukan sebelah, tapi ridho itu dua. Artinya apa? Yang A ridho, yang B ridho. Dalam hal ini Allah Khaliquna ridha kepada hambanya. Ini Allah ridha, hamba ridha. Maka kalam yang sering kita ulang dengan ungkapan raditu billahi rabba wa bil islami dina, kan itu pernyataan kita kepada Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Itu dari sisi insaniah kita, dari sisi kehambaan. Nah, kalam raditu billah itu juga dibalas, ada feedbacknya. Feedbacknya apa? Allah ridho dengan kita, Allah ridho dengan hambanya. Itu feedbacknya. Ini bahasa ridho ini kan implementasi dari mahabbah, dari cinta. Cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Ada lagunya ya? Hah? Orang lama ada, orang lama, Pak Edi. Bertepuk sebelah tangan. Oh, ternyata orang baru semua. Nggak tahu, nggak bisa. Bertepuk sebelah tangan itu nggak bisa. Artinya apa? Cinta itu kudu ada balasannya. Ridho itu juga kudu ada balasannya. Maka di situ lahirlah saling mencintai, saling meridhoi. Itu kalau kita sudah dekat. Ending dekat itu ridho. Allah ridho, kita ridho. Maka apapun yang dilakukan aman. Ini mukadimah ya, mukadimah ini. Lalu yang kedua taslim.
endingnya itu taslim. Kita berserah diri. Kalau sudah taslim, itu apa saja terserah. Kalau kemarin kita menyebutkan bahwa orang yang berserah diri itu sama seperti mayit yang dimandikan oleh orang. Terserah mau diapain saja. Lalu berikutnya, sama seperti anak kecil yang disusukan atau yang digendong oleh ibunya. Walau bagaimanapun cara gendongnya. Kata Umi Irwani, dia ingat tuh, mancung anaknya kok dibolak-balik gitu kan. Dia masih pasrah itu. Masih berada dalam kepasrahan, itulah taslim. Diapain aja terserah deh. Itu kalau kita sudah sampai dalam kedekatan itu, terserah mau diapain saja. Lalu tawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari review yang kemarin. Kalau mau dekat itu begitu. Obatnya itu. Dari samping tadi menjauhi yang lezat-lezat, yang syahwat, lalu mengeluarkan makhluk dan hawa nafsu dan keinginan, kemudian angan-angan dari diri kita, ditambah dengan yang tadi. Ini adalah obat, dan begitulah cara mendekat. Diawali dengan menaati, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan baca suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabatihi ridwanullah alaihim wal awliya'illah fil alamin, wa nakhussu khususan li Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu ar-rabi'atu wal khamsun fi man arada al-wusul ila Allah ta'ala wa bayanu kayfiyati al-wusul ilaihi ta'ala. Fasal yang ke 54 nih, kita loncat ya. Nanti kalau kita wirid lagi di Villa Dago, kita balik lagi ke awal. Kita lanjutkan yang kemarin. Ini tentang orang yang ingin sampai kepada Allah dan menjelaskan bagaimana cara sampai atau cara usul kepada Allah itu. Kalau tadi kita menyebut dengan kata taqarrub atau mendekat kepadanya, nah sekarang kita membincangkan orang yang telah sampai. Apa yang dilakukan oleh orang yang telah sampai kepada Allah itu? Lalu bagaimana cara dia usul kepada Allah? Tentu kalau kita membicarakan ini, di sini ada kata aroda, atau dalam bahasa lainnya ada iroda. Ada keinginan orang untuk sampai kepada Allah itu. Kalau tadi di awal kita membincangkan soal taqarrub, soal dekat. Dekat itu juga alamah atau indikator sampai. Satu poinnya itu. Maka perbincangan kita ini, apa yang harus dilakukan oleh seseorang jika dia ingin sampai kepada Allah atau ingin usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh Qadir memulainya dengan kalam, man aradal akhirah fa'alaihi bizuhdi fid dunya. Dia mulai dari kata ini. Siapa yang menginginkan akhirat,
maka wajib untuk zuhud dari dunia. Dimulai dari anak tangga ini. Ternyata prosesi awalnya itu untuk sampai kepada Allah itu kata zuhud. Anak tangganya dimulai di sini. Dia mulai dari kata, siapa yang menginginkan akhirat, satu keinginan akhirat, maka yang dia lakukan apa? Mesti zuhud fid dunia. Zuhud, nah ini satu zuhud dunia. Zuhud itu bahasa kitanya apa? Sederhana. Sederhana itu mahal makannya. Apa zuhud itu? Apa? Wah, dunia hanya sampai di genggaman. Dunia tidak masuk ke kalbu. Ya. Jadi kalau kita lihat ada literatur mengatakan zuhud itu, kalau tadi sudah disebut mengambil dunia itu berada di genggaman, itu jika kita membincangkan persoalan zuhud dunia. Dalam bahasa lain, dunia itu dan kita sedang berada di dunia. Lalu bagaimana caranya kita tidak berbaur dengan dunia itu? Maka dimunculkan kalam fala yu'khudhuha bi hawahu wa muwafaqatin nafs. Maka janganlah mengambil dunia itu dengan hawa. Jangan mengambil dunia itu mempersesuai nafsu atau memperturutkan keinginan nafsu, keinginan nafsiyah. Dunia, karena kita sedang berada di dunia, ikutin pola yang dikatakan oleh surah Al-Qasas itu. Apa katanya? Iman. Apa? Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Aktivitas kita dunia ini adalah untuk cari bekal akhirat. Kalau kita berikan pemaknaan lebih luas, maka ketika kita membincangkan zuhud dunia, orientasi kita tidak ada lagi orientasi duniawi. Orientasi kita itu sudah orientasi ukhrawi. Ini tahap awal dalam perbincangan zuhud. Orientasi kita itu adalah ukhrawi. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ukhrawi, bagaimana aktivitas orang di dunia ini? Semuanya mengarah ke akhirat. Apa aja yang ada di akhirat? Surga, neraka, apalagi? Itu aja. Persiapan loh. Maka orientasi aktivitasnya itu adalah bagaimana nanti dia di akhirat kelak itu mendapatkan kehidupan yang layak di sisi Allah. Layak dia di sisi Allah itu. Atau dalam bahasanya, dia ingin mendapatkan surga. Dia ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu kita nggak paham itu. Maka kehidupannya di dunia, karena kita sibuk membincangkan zuhud dunia itu, dia orientasinya ke sini nih. Orientasinya akhirat. Nah, mungkin dia disibukkan dengan
Melakukan amal ini nanti akan mendapatkan pahala, imbalan, as-sawab, al-jaza indallah rabbul alamin. Oke. Nanti ada penjelasannya di bawah ini. Kita baca dulu sedikit lagi. Wa man aradallahu fa'alaihi bizuhdi fil akhirah fayatruku dunyahu li akhiratihi wa akhiratahu li rabbih. Lalu siapa yang ingin atau menginginkan Allah, maka wajib bagi dia zuhud dari akhirat. Ini zuhud dunia dan zuhud akhirat. Kalau mau akhirat, zuhud dari dunia. Kalau mau Allah, zuhud dari sini. Itu kalau kita mau Allah. Pertanyaannya nih, kalau kita mau uji, ini benar nggak kita mau menginginkan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah dan tidak mengharap surga Allah? Atau kita tanya, di sini ada yang harap masuk surga nggak? Ada, oke. Yang kedua, ada yang mau bertemu Allah nggak? Oke. Kita tanya lagi, yang mau bertemu Allah siap dengan semua konsekuensinya? Sudah mulai suaranya agak berubah. Kenapa? Karena nanti kalau kita membincangkan mau bertemu dengan Allah itu, maka apapun yang berhubungan dengan akhirat itu jangan diambil. Kira-kira gimana? Masih ingat ketika kita membincangkan Rabi'atul Adawiyah berkalam? Apa kalamnya? Jika ada bagianku di dunia, berikan kepada orang kafir. Tapi jika ada bagianku di akhirat, berikan kepada orang mukmin. Nah, pertanyaannya sekarang nih, kita yang tadi suaranya yang sudah agak merendah itu, mau enggak nyedekahin amalnya ke orang lain? Muncullah jawaban, untuk kita aja nggak cukup, apalagi mau sedekah ke orang lain. Itu pertanda tauhid kita kepada Allah itu mesti perlu diobati. Perlu diobati. Ini bab ketulusan. Ini bab ketulusan. Buktinya aja, dunia dan akhirat. Untuk akhirat, maharnya tinggalkan dunia. Ini kalau kita bicara mahar ya. Ada yang mau nikah? Oh banyak. Dan untuk akhirat itu maharnya juga ada. Maharnya korbankan dunia. Nah sekarang untuk Allah, maharnya apa? Dunia akhirat itu dikorbankan. Pertanyaannya, sanggup nggak? Hah? Dicoba dipikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir dulu. Ya kan? Oh, contohnya, oke. Ini kan di antara yang duduk di sini nanti ada yang ikut suluk kan? 10 hari itu ngorbanin kehidupan dunia loh. Yang bisnis dia tidak sentuh bisnisnya selama 10 hari. Ya kan? Yang kerja dia libur 10 hari, ancamannya adalah pemecatan. Enggak, Bib, enggak begitu, Bib. Tenang. Belum lagi urusan rumah tangga, urusan domestik. Banyak itu bentuk pengorbanan.
Itu kalau yang 10 hari. Yang suluk 40 hari, sekarang sudah jalan, sudah ditinggalkannya keluarganya, anak bininya, kerjanya udah ditinggalkan sekarang. Apalagi ini mau ustadz kan? Coba meninggalin Ramadan 30 hari. Itu kalau ceramahnya 30 hari, amplopnya berapa? Amplopnya doang. Nah, sekarang korbankan itu, tinggalkan itu. Nah, ini sampel sederhananya begitu. Sampel akhiratnya, maka ibadah nggak boleh lagi menuntut pahala. Coba bayangkan, yang nyiptain kita Allah. Lalu kita beribadah mengharap surganya Allah, bukan mengharap Allahnya. Kira-kira gimana? Makanya ini yang sering kita spill sedikit-sedikit. Kadangkala surga itu sudah jadi Tuhan oleh sebagian orang ketimbang Allah yang Tuhan itu. Apa maksudnya? Dikit bicaranya surga, sehingga ibadahnya tak khusyuk kepada yang menciptain surga itu. Khawatir orang-orang seperti itu tertipu dalam ibadahnya, tertipu dengan keriaannya, tertipu dengan keujubannya. Tujuan kita itu satu, Allah. Maka kalau kita perhatikan di sini perjalanan dari dunia, ini kita kasih angka 1, ini angka 2, ini angka 3. Perjalanan ke akhirat mesti tinggalkan dunia. Kenapa? Ini ilustrasi diberikan oleh para sufi. Ini dunia, ini akhirat. Kita berada di tengah-tengah ini. Kalau kita nyari dunia, sejauh inilah kita meninggalkan akhirat. Kalau kita mencari akhirat, sejauh mana kita ke akhirat, sejauh itu pula kita meninggalkan dunia. Itu pilihannya. Maka tahapan kalau mau bersama dengan Allah itu tahapannya ini. Kalau mau akhirat, tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia maksudnya yang kerja berhenti kerja. Enggak begitu, tuh konyol namanya. Bukan berhenti kerja. Tidak. Tadi bahasa Bapak siapa belakang tadi? Enggak yang belakang, Pak. Pak Taufik. Semoga selalu diberi taufik sesuai dengan namanya. Dunia itu perlu digenggaman sebagai fasilitas untuk ukhrawi. Maka kalau kita bicara dalam konteks keduniaan, di dunia ini, dunia itu jangan sampai menembus kolbu. Atau jangan sampai masuk ke dalam kolbu. Karena kalau kita bayangkan kolbu, anggap aja nih kolbu ya. Nah ini lingkarannya banyak di luar nih. Nah ini yang menggerogotin kolbu ini salah satunya namanya dunia. Digerogotin itu kolbu. Kalau kita kasih ruang kolbu dunia itu masuk ke dalamnya, oh kelar urusan kita. Kelar. Maka pembincangannya akan dunia seperti meminum air lautan. Makin diminum, makin haus. Itu kalau orientasinya begitu. Makanya dunia itu jangan sampai ke dalam kolbu, tapi dunia itu berada di genggaman. Sampel dan contoh diberikan oleh Allah ketika Nabi Allah Musa ditanya oleh Allah tentang tongkatnya. Ini permaknaan isyari dari tongkatnya Nabi Isa. Ditanya oleh Allah, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu?
Nabi Musa menjawab dengan polos, tongkat. Gunanya untuk apa? Dijawab juga dengan kepolosan. Lalu ketika Allah suruh lempar tongkatnya, berubah jadi ular. Kemudian ketika dia sudah tahu, Allah suruh ambil lagi. Ambil lagi, diambil lagi. Artinya apa? Dia tahu zatnya. Maka jika kita kontekstualkan dengan pembicaraan kita saat ini, maka dunia dari gambar Nabi Musa itu adalah tongkatnya, itu adalah dunia. Dia tahu esensi tongkat, mau diambil mau dilempar, no problem bagi dia. Coba Fikri misalnya, tongkatnya berubah jadi ular, disuruh ambil nggak mau dia itu, karena dia takut dengan ular, kecuali ular tangga. Tapi karena dia tahu zat dari tongkat itu, dari ular itu, dia ambil. Maka yang tadi ular tidak mematok dia, bisanya tidak menyentuh dia. Maka jika kita tahu esensi dunia, kita ambil dunia, pegang dunia, maka dunia tidak akan memberi mudarat kepada kita. Maka jangan sekali-sekali masukkan dunia itu ke dalam kolbu. Maka zuhud fid dunia bukan berarti pemahaman kolot orang memahami kehidupannya melarat. Enggak begitu juga. Enggak begitu juga. Itu salah paham kita itu. Memang secara makna lughawi, orang yang tidak menghiraukan kehidupan dunia itu, kalau kita lihat zaman dulu itu, dalam bab sofistik itu ya, baju aja susah. Kalau zaman yang paling tua di sini siapa? Nenek ya? Nenek Nelly. Nenek itu yang paling tua. Ada istilahnya dulu kain marekam, benar nih ya? Nah, tuh tebal. Kalau bahasa sekarang itu bajunya seperti karung gitu. Di zaman itu. Nah, sekarang semuanya fasilitas sudah lengkap. Maka kita mesti mendekat kepada Allah itu dengan hal yang baik-baik kan. Kalau di Jati Kramat kemarin kita juga sentuh sedikit soal itu. Soal pakaian, adab zikir itu pakaian juga bagus. Sekarang banyak pakaian yang bagus, lalu kita bertahan dengan pakaian yang jelek-jelek misalnya. Enggak begitu juga. Pakailah pakaian yang bagus, tapi jangan dengan pakaian bagus itu kamu menjadi sombong. Ada orang katanya dia zuhud, dia tidak mau pakai pakaian ini, tapi dia sombong dengan kezuhudan dia. Enggak masuk. Enggak masuk. Kalau bahasa orang pasar, miskin sombong lagi katanya kan. Nah itu harus hati-hati kita. Bukan berarti kita tidak menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah. Ini fasilitas semua. Pesawat terbang itu apa itu? Kendaraan fasilitas. Misalnya Fikri ini dikasih nikmat oleh Allah, bisa beli pesawat terbang. Itu buat apa? Dibawanya enggak ke rumahnya? Enggak bisa juga bawa ke rumah. Tetap tinggal di landasan. Semuanya itu fasilitas. Nah problem kita itu sibuk berbangga dengan fasilitas. Itulah hubud dunia. Nikmatin saja naik fasilitas. Naik pesawat, selesai turun kan. Santai aja. Mau naik yang bisnis atau ekonomi, nyampenya sama. Paling dulu keluar aja yang bisnis. Gitu kan?
Nah, ini kita bagaimana memandangnya. Maka jangan dimasukkan dunia itu dalam kolbu. Ini kan, ini akhirat, ini dunia. Sekarang kita bicara Allah. Allah itu tidak, ini kalau kita gambarkan ini timur, ini barat, atau timur atau barat. Allah itu tidak di sini, juga tidak di sini. Karena Allah itu tanpa jihah. Kalau tanpa jihah, mau mendekat kepada Allah itu hilangin dua ini. Maka tadi dikatakan fayat surukud dunyahu li akhiratihi. Maka tinggalkan dunia itu untuk akhirat. Wa akhiratahu li rabbihi. Maka akhirat itu ditinggalkan untuk menuju Allah. Kalau kita tadi bicara mahar, mahar akhirat korbankan dunia, mahar Allah korbankan akhirat. Paham tak itu? Pusing sudah. Selamat pusing. Ini hanya bagi yang sanggup saja. Bagi yang mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nggak ada pemaksaan. Terserah mau masih di PAUD, maka setiap aktivitasnya mesti ada reward. Ini kan begitu. Puasa nanti beli ini beli itu, oke. Itu PAUD namanya. Pertanyaannya sampai kapan kita di situ saja? Kita mesti naik kelas. Mesti naik kelas. Jangan di situ-situ mulu. Masa kita, kalau bahasa Minangnya apa namanya, seperti pahat itu, dia bergeraknya kalau di toko ya. Kalau tidak dipalu, pahat itu tidak bisa memahat, tidak bisa bekerja. Dipalu dulu. Ini tergantung, terserah pilihannya mau milih apa. Mau naik kelas, ujian dulu. Kan begitu kan? Naik kelas itu mesti ujian. Maka apapun yang kita hadapin setiap hari itu, apakah kita menyebutnya dengan ujian atau cobaan atau azab atau apalah namanya, itu semua adalah prosesi untuk naik kelas. Prosesi untuk naik kelas. Kalau kita baca ayat, apa bunyinya, Dawami? Wahum la yuftanun. Awalnya apa? Ahasiban nasu. Hah? Oh, ada yang tinggal itu. Nah, enggak konsen ini para hufaz ini. Enggak konsen dia. Ya. Nah, enggak biarkan begitu saja orang-orang tuh mengatakan beriman, ntar dulu diuji dulu. Ada, semuanya ada ujian-ujiannya, semuanya ada jenjang-jenjangnya. Oke. Kita sampai jam berapa? Ini baru 2 baris loh. Ada 3 paragraf lagi. Pusing nih. Baik. Fama dama fi qalbihi syahwatun minasyahwatid dunya wa ladzatun min ladzatiha wa talaba rahatin min rahatiha min sairil asya'i min ma'kulin aw mashrubin wa malbusin wa mankuhin wa maskunin wa markubin
wa wilayatin wa riyasatin wa tabaqatin fi ilmin min fununil ilmi minal fiqhi fawqal ibadatil khamsi wa riwayatil hadisi wa qiraatil qur'ani bi riwayatihi wa nahwi wal lughati wal fasahati wal balaghati wa zawalil faqri wa wujudil ghina wa zahabil baliyati wa maji'il afiyah wa fil jumlati inkishafud durru wa maji'un naf falaysa bizahidin haqqan. Selama masih ada dalam kolbu itu syahwat, keinginan dari keinginan duniawi, kenikmatan atau kelezatan dunia, lalu kamu menuntut rehat dari segala sesuatu itu, nah ini masih banyak makan, minum, pakaian, menikah, tempat tinggal, kendaraan, jabatan, tingkatan dalam ilmu. Masih sibuk dia dengan ilmu fikihnya, masih sibuk dia dengan ilmu hadisnya, masih sibuk dia dengan ilmu qiraatnya, dengan riwayatnya, ilmu nahunya, ilmu lughahnya, ilmu fasahahnya, ilmu balaghahnya. Sibuk dia menghilangkan dan mengentaskan kemiskinan, ingin mewujudkan kekayaan, menghilangkan atau menolak cobaan, bencana, dan mendatangkan kemanfaatan. Semuanya itu menghilangkan kemudaratan, mendatangkan manfaat. Falaisa bizahidin haqqa. Itu enggak zuhud itu. Itu bukan zuhud secara hakiki. Apa yang dibanggakan dengan ahli fikihnya, ahli kalamnya, ahli nahunya, ahli itu sebagainya? Kalau berbangga dengan itu, laisa bizuhdin. Enggak zuhud itu. Jadi sombong. Makanya lawan orang-orang alim itu apa? Keangkuhan dan kesombongan. Kalau bahasa anekdot orang alim sombong itu biasa kan. Tapi orang bodoh sombong luar binasa. Penyakit orang alim itu ya sombong. Maka ketika tundukkan kesombongan itu, itulah asbab usulnya kepada Allah. Asbab usulnya itu. Dulu pernah para guru kita membincangkan, siapa ya, Buya Asfi ya, bicara tentang ilmu nahu dalam bab kemakrifatan. Ketika dibaca dhammah, dibaca fathah. Masih ingat itu? Itu namanya ma'rifat nahwi. Apakah seorang ahlu nahu ini dia bisa menundukkan egosentrisnya tentang keilmuan nahwinya ketika berhadapan dengan seorang arif billah? Ini contoh-contoh. Dalam bahasa Arab, ini bacaannya apa? Apa bacaan ini Ustaz Dawami? Al-hurufu. Al-hurufu. Kira-kira kalau bertemu dengan arif billah dibaca al-hurufun, kira-kira gimana? Nah, itu masalahnya yang tadi disebut. Yang dibanggainnya adalah keilmuan kawaidnya. Ini satu sampel aja ini. Al-hurufu dibaca al-hurufun, pusing semua orang itu. Satu sampel. Seandainya ada begini. Itu kan contoh saja. Bagaimana kita menundukkan ego kita? Orang ahlu qiraat
seperti ini, bacaannya kan bagus ini, Dawami, si Rafli, si Fikri. Lalu dia berimam dengan orang qiraatnya nggak benar, bacaannya nggak jelas. Itu gimana dia itu? Ngurutu. Nah, berarti bermasalah dia, ilmu qiraatnya masalah. Masalah. Orang baca yang nggak benar itu membaca iya karena budu, iya karena stain itu, ternyata dia khusyuk membaca itu. Allah anugerahkan kepada dia dzauq dan usul ketika membaca itu, sementara kita masih sibuk jadi juri. Ini kenapa imam ini begini? Saya kalau tahu begini nggak jadi sholat di sini. Ini kan sibuk aja. Hati-hati. Apalagi kalau dia azan misalnya. Dengan orang-orang ini suaranya kan bagus juga azan. Bertemu dengan aki-aki Sunda misalnya azan. Halo, akbar, halo. Nah, pusing deh. Hati-hati. Hati-hati. Kapan kita membangun husnuzon? Bangun husnuzon. Kenapa dikatakan tadi falaisa bizahidin haqqa li'anna kulla wahidin min hadzal asya' fihi ladzatun nafs. Nah, itu dia. Kenapa dikatakan semuanya itu tidak tergolong dalam kategori zuhud? Karena di setiap satu poin yang tadi kita baca, di situ ada keasikan, kelezatan nafsiyah di situ. Nafsiyahnya yang muncul. Misal tadi masalah orang berilmu, dia ahli fikih, saya ini kan ahli fikih, gitu. Akunya yang muncul. Kalau yang tadi kita kasih contoh bab qiraat dan bab qawaid, akunya yang muncul. Muncul akunya. Itulah kenapa dikhawatirkan. Lalu apa lagi? Wa muwafaqatul hawa. Dia setuju dengan hawanya. Cocok katanya. Oke. Itu masalahnya kenapa dia tidak disebut dengan zuhud secara haqqan. Wa rahatut tab'i wa hubbil lahu. Wa kullu dhalika minad dunya wa mimma yuhabbibul baqa' fiha wa yuhassilu sukuna wa tuma'ninata ilaiha. Semuanya itu yang tadi kita sebut itu itu kecintaannya kepada tabiatnya. Ada nggak orang suka dengan tabiatnya? Kadang-kala dia bela juga tabiatnya. Ya memang tabiat dan karakter saya begini, mau gimana lagi? Hati-hati itu. Hati-hati. Semuanya itu adalah dunia. Maka siapa yang menginginkan dunia itu kekal padanya dan menjadikan dunia itu tempat dia bisa tenang. Kadang-kala kan orang tenang itu kalau sudah disebut dunia. Sudah dibicara bab dunia nyaman dia. Ada enggak orang begitu? Ada orang disebut dunia nyaman dan ada orang disebut akhirat nyaman. Dan ada orang ketika disebut dunia akhirat dia enggak nyaman. Karena dia yang bikin nyaman itu hanya satu. Allah Rabbul Alamin. Fayambagi ayyujahida fi ikhraji jami'i dhalika anil qalbi wa ya'khudha nafsahu bi izalati dhalika wa qal'ihi war ridha bil adami wal iflasi wal faqri daim fala yabqa min dhalika miqdaru massin nuwatin la yukhallis zuhdahu fid dunya fa idza tamma lahu dhalika dhalatil ghumum wal
zanu minal qalbi wal qurbu minal hasya wa ja'atir rahatu wat tayyibu wal unsi billahi kama qala sallallahu alaihi wasallam az-zuhdu fid dunya yurihal qalba wal jasada. Maka semestinya lah jika ada yang tadi kita sebut semuanya dalam diri kita, maka semestinya kita berjuang, berjihad untuk mengeluarkan itu semua dari kolbu. Jihad itu. Ini makna jihad yang dikatakan oleh Nabi itu, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Dari perang Badar Nabi sebut itu jihad kecil. Untuk menghadapi jihad yang paling besar, menundukkan nafsiyah. Maka untuk mengeluarkan hal yang berbau dunia dalam kolbu, di situ perlu ada jihad. Di situ harus ada kesungguhan, di situ harus ada tekad. Bahasa lainnya apa? Maka di situ mesti ada ini. Kalau nggak ada niat, nggak bakalan keluar itu dunia. Maka semuanya itu dimulai dari niat. Kita berniat agar dunia wa ma yata'allaqu biha keluar dari kolbu, atau tidak lagi menggerogoti kolbu. Ini baru level thariqah kolbu itu. Jangan masuk dia ke dalam. Maka seseorang itu mesti menjadikan dirinya berusaha untuk menghilangkannya, menanggalkannya. Niat menghilangkan izalatud dunia. Menanggalkan dunia atau menghilangkan dunia. Kira-kira sanggup nggak Pak? Bu, serius? Karena ada konsekuensinya. Konsekuensi dari izalatud dunia itu, pertanyaan pertamanya ini. Ikhlas enggak melepas dunia? Ditambah lagi, ridho nggak melepas dunia? Karena ini menghilangkannya loh, menghilangkan dunia dari kolbu, dia jadi hilang, sehingga dunia itu tidak ada pada kita, sehingga kita tetap dalam kefakiran. Kan menghilangkan dunia, kalau kita bahasanya di sini ada lagi al-fakir. Tentu di sini lawannya adalah al-ghina. Ini meninggalkan ini ke sini dia. Kalau kita kasih ini kaya, ini fakir. Sanggup enggak meninggalkan kekayaan menjadi fakir? Nah kan, sudah mulai hilang suaranya. Ngantuk. Oh, ngantuk pulang kita lagi. Nah ini, apa yang kita maksud dalam konteks ini? Yang tadi itu kan disebut menghilangkan dunia dari dalam kolbu, tidak memasukkan dia dalam kolbu kita. Maka kita masih tetap bergantung kepada Allah. Al-fakir itu kan hamba yang selalu bergantung kepada Allah. Kalau dia tidak meminta atau kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita lihat makna al-fakir dalam konteks fikih, kan dia tidak punya apa-apa. Kalau tidak ada uluran tangan orang, dia tidak makan. Nah sekarang rasa itu ada di dia. Kalau bukan Allah yang memberikan, kalau bukan Allah yang mengasih,
maka semuanya bakalan tidak ada. Maka setiap gerak-geriknya Allah. Jadi kalaupun secara konteks duniawi seseorang ini disebut orang kaya, tapi kekayaannya itu mendekatkan diri kepada Allah, kekayaan itu tidak masuk dalam kalbunya, maka dia disebut dengan zuhud dunia. Tapi dia miskin, tapi sombong, itulah yang orang yang hubud dunia. Nah ini yang harus selalu kita ulang-ulang, karena efeknya begitu. Kita relakan dunia itu lepas dari kita. Rela nggak? Kalau maknanya secara zahir, kalau ada harta, infakin semua harta seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, DLL. Kita sanggup nggak? Nah, semuanya masih ada proses. Tapi harus dipahami, kalau bapak ibu mau berinfak, bersedekah, jangan sampai anak bininya nggak makan. Jangan sampai nggak makan. Jangan gara-gara itu bercerai. No. Itu salah alamat itu. Tidak begitu pemahamannya. Makanya mentang-mentang kita sudah belajar ilmu ma'rifat lalu kerja enggak, itu juga enggak juga itu. Enggak. Kerja. Maka apabila telah sempurna menghilangkan hal yang demikian itu, maka dia tidak ada lagi gundah gulana terhadap kehidupan dunia, dan dia tidak sedih lagi kalau dia tidak dapat dunia. Nggak sedih lagi dia. Kemudian apa yang kalau sudah selesai urusan itu, dunia tidak ngefek lagi ke dia, maka yang akan diperoleh apa? Yang akan diperoleh itu dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan rasa al-uns billah. Ini loh yang didapat. Apa itu al-uns billah? Al-uns itu keintiman, dekatannya dengan Allah. Maka kalamnya adalah, ini kalamnya Syekh Abdul Qadir Isa, laisa lahu anisu siwar rahman. Laisa lahu anisu siwar rahman. Oh, enggak kelihatan, kita naikkan ke atas. Laisa lahu anisun siwar rahman. Laisa lahu anisun siwar rahman. Ini kalau sudah begini, ini sudah jadi kekasih Allah. Yang begini ini adalah aulia. Apa artinya laisa lahu anisun siwar rahman? Dia tidak punya keintiman kecuali hanya dengan Allah. Dia tidak punya kedekatan kecuali hanya dengan Allah. Dia tidak punya kerinduan kecuali hanya dengan Allah. Tapi syaratnya dunia akhirat buang dulu. Buang. Mau enggak mesra dengan Allah? Ini lebih mesra dengan pasangan. Lebih mesra dari
Bermesraan antara suami dan istri. Kalau nggak percaya coba aja. Jangankan sampai dalam konteks unsiyah, dalam konteks kulu jasad saja, jika Allah anugerahkan kulu jasad itu kepada kita, itu lebih nikmat dari hubungan suami istri. Jika Allah anugerahi itu, maka bersungguh-sungguhlah mendekat kepadanya. Sungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, Az-zuhdu fid dunya yurihal qalba wal jasad. Zuhud dunia, dari dunia itu membuat kolbu dan jasad menjadi raha. Rehat ya, enggak sibuk. Enggak sibuk. Sibuknya cuma satu. Dia masgulnya hanya dengan Allah. Nah ini bab zuhud ini akan diuji ini di Ramadan ini. Diuji dengan baju lebaran. Lah baju kok lebaran? Hah?